Kalau yang sama ahli kitab gitu Ustaz, Ya. cowok menikahi perempuan ahli kitab gitu. Ahli kitab itu terjadi di masa sebelum kerasulan atau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya. Itu pernah terjadi. Bahkan putri beliau, Zainab itu pernah menikah ya dengan yang ahli kitab. Abul As ibn Rabi itu kan menikah. Tapi begitu ayat Al-Mumtahanah ke-10 turun, ya sudah. Terlepas bercerai, tahun ke-8 baru nikah lagi. Tahun ke-6 ayat ini turun. Tahun ke-8 baru kemudian dinikahkan lagi. Kemudian dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Nah ini menjadi satu alasan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Kalaupun orang kemudian merujuk, tapi putri Nabi pernah dengan Abul As. Iya, Nabi belum menerima wahyu. Kalaupun menerima wahyu, wahyu yang menjadi larangan itu turun di ke-6 Hijriah. Nah, kemudian tahun ke-8 Abul As dinikahkan lagi. Udah Islam. Udah Islam, ayatnya sudah turun, larangannya sudah turun. Lalu kemudian ya terjadi perceraian, lalu kemudian dinikahkan lagi di tahun ke-8. Ya, ya. Artinya dari peristiwa ini sudah batal. Ya. Nah, kalaupun pernah itu ayat larangan belum datang, belum turun. Nah, sehingga diputuskanlah oleh para ulama bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang tidak sah, bahkan dia terlarang. Jadi disebutnya nikah, tapi sesungguhnya statusnya ya tidak menikah. Bagaimana status yang tidak menikah? Apa yang dilakukan ya bukan cuma tidak dapat pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Nah itu kan yang perempuan menikahi laki-laki yang beragama lain. Nah kalau laki-laki? Ya, pertama di ayat ini membahas laki dan perempuan. Muslim dengan non-muslim, laki dengan perempuan, itu terlarang. Kalaupun dulu pernah ada, katakan tafsirannya, itu pure ahli kitab. Nah ahli kitab itu yang punya pemahaman murni. Misal dari Nasraninya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi dengan kisah misal, ada Warokoh ibn Naufal. Ya, ini pamannya daripada Khadijah. Ketika dibawa Nabi SAW itu ke hadapan Warokoh, ini yang disebut oleh Injil. Ya. Ini memang Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Artinya apa? Di dalam pemahaman ahli kitab yang asli lah katakannya dari Nabi Isa. Itu ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau dari kisahnya Warokoh ini tentang utusan Nabi yang terlahir menjadi penutup. Maka dengan itu semua terbantahlah apa-apa yang selama ini pernah ada. Makanya disebut penyempurnaan. Disempurnakanlah, bukan dibatalkan, tidak. Kita beriman pada Taurat, Zabur, Injil. Itu kita wajib beriman. Tidak kita bantah bahwa itu ada. Itu ada memang, dan itu ayat-ayat Allah. Tapi disempurnakanlah semua itu dengan kitab yang terakhir, Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka kalau bahasa istilahnya batal demi hukum. Apa yang pernah ada itu kemudian batal demi hukum yang baru saja didatangkan lewat Al-Quran. Oke. Ya. Dia ada yang mau ditanyain dia? Gini, kalau seandainya ini ada yang beda agama, terus ketika dia ingin menikahi seseorang, misalnya dia bilang aku mau pindah agama nih, aku mau masuk Islam gitu kan. Kalau menurut Ustadz kita harus bersikap seperti apa? Apakah langsung asal masuk Islam atau kita minta untuk belajar dulu atau bagaimana Ustadz? Husnuzon orang masuk Islam itu dua. Satu, boleh hasil mempelajari. Setelah dia pelajari, lalu dia terbesit untuk menerima kebenaran yang datang. Ada orang yang memang belum mempelajari apa-apa, tapi sudah tumbuh rasa ingin tahu, lalu ingin belajar, tapi masuk Islam lebih dulu. Dua-duanya ini perkara yang baik, perkara yang bagus. Malah kita itu kalau ada orang masuk Islam jangan ditunda. Ada orang mau masuk Islam nih, gitu ya? Jangan dibilang entar dulu. Belajar dulu Loh. Iya, kalau sempat, kalau tiba-tiba dia mati dalam keadaan belum mengucapkan syahadat, siapa yang mau tanggung jawab? Lu mau masuk Islam, nggak ada paksaan ya, tidak ada tekanan ya. Oke, ucapkan syahadat, setelah rapi, yuk kita belajar rame-rame. Karena maaf, sekalipun dia belum tahu fikih, dia belum tahu urusan ketuhanan dengan ilmu ketauhidannya,
Tetap syahadatain itu menjadi pintu masuk keislaman seseorang. Jadi nggak perlu, lo kalau mau masuk Islam belajar Islam dulu. Lo mau masuk Islam harus ngerti ini dulu. Enggak. Begitu dia ngucap dengan penuh keyakinan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu dia muslim. Kemudian, tapi kan nggak pakai tapi, karena ini pernah terjadi dulu saat perang, ketika pedang sudah menempel, sahabat tempelkan kepada non-muslim, dia ngucap syahadat, tapi masih ditebas. Nabi marah. Kata sahabat, dia pura-pura ya Rasul. Tahu dari mana? Ente udah belah tuh hatinya. Sampai ente bilang dia pura-pura.